Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransi Sutri. Saya berasal dari Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang maqasid al-syariah. Pendahuluan, tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqasid al-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasid al-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid al-syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Pengertian maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian maqasid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqasid syariah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya. Dengan demikian, ulama usul fikih mendefinisikan maqasid al-syariah dengan makna-makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Sehingga di kalangan ulama usul fikih, maqasid al-syariah disebut juga dengan asrar al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan syarak berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqasid al-syariah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqasid al-syariah apabila memenuhi 4 syarat berikut. Pertama, harus bersifat tetap. Maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Kedua, harus jelas sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Yang ketiga, harus terukur. Maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Yang keempat, bersifat berlaku untuk umum. Artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Pembagian maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hukum Allah ada dua bentuk. Pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam kausalitas. Yang kedua, dalam bentuk majasi, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Maslahat sebagai substansi dari maqasid syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, al-daruriyat, kebutuhan primer, yakni kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan utama yang dilindungi atau dipelihara seperti jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kedua, al-hajiyat, kebutuhan sekunder, yakni perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusakkan tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Ketiga, al-tahsiniyah, kebutuhan tersier, yakni sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan kehidupan. Maslahat tahsiniyah ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Urutan prioritas maqasid al-syariah. Jika menemukan masalah antara ketiga maqasid atau masalih, maka yang diprioritaskan adalah al-daruriyat, kemudian al-hajiyat, lalu al-tahsiniyat. Tidak boleh memperhatikan al-hajiyat namun merusak al-daruriyat. Demikian juga tidak boleh memperhatikan al-tahsiniyat jika merusak al-hajiyat dan al-daruriyat. Contoh, diperbolehkan membuka orang untuk pengobatan suatu penyakit karena menutup orang adalah tahsiniyat, sedangkan berobat adalah menjaga jiwa yang bersifat al-daruriyat. Contoh, kewajiban memenuhi panggilan jihad meskipun mengetahui risiko jihad adalah kematian. Al-daruriyat memelihara jiwa, tapi memelihara agama al-daruriyat lebih penting lagi. Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah dan individu perorangan. Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu maslahat kulliyat,
yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Yang kedua, maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual seperti persyariatan berbagai bentuk muamalah. Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, maslahat yang bersifat qat'i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwilkan atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Maslahat yang bersifat dzanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil dzanni dari syarak. Maslahat yang bersifat wahmiyah atau maslahat atau kebaikan yang dihayalkan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah mudarat atau mafsadat. Pembagian maslahat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili tersebut dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang diambil dan maslahat mana yang diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat daruriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat juz'iyat. Dan akhirnya maslahat qat'iyah harus diutamakan dari maslahat dzanniyah dan maslahat wahmiyah. Cara mengetahui maqasid al-syariah dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada 3 cara yang harus ditempuh oleh ulama sebelum al-Syatibi, yaitu pertama, ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah adalah sesuatu yang abstrak sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Yang kedua, ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui maqasid al-syariah. Mereka terbagi dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dan tunjukkan zahir lafal itu. Kelompok yang kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah harus dikaitkan dengan pengertian lafal. Kemudian yang ketiga, ulama yang melakukan penggabungan 2 pendekatan zahir lafal dan pertimbangan makna atau ilat dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak makna atau ilat, agar syariat tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Sikap umat Islam berkaitan dengan maqasid al-syariah. Pertama, kelompok yang mengabaikan maqasid al-syariah dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan hukum. Yang kedua, kelompok yang berlebihan dalam berpegang pada maqasid al-syariah sehingga mengabaikan ketentuan syariah. Yang ketiga, kelompok yang memperhatikan maqasid syariah tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Kemudian daftar pustakanya saya ambil dari sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.